Selamat pagi kepada tutor saya. Hari ini saya akan membuat video tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Oke, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga merupakan simbol identitas dan persatuan bangsa yang sangat penting. Sejak isi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa ini telah menjadi perekat berbagai suku dan budaya di tanah air. Namun, perkembangan teknologi dan arus globalisasi membawa sebuah tantangan besar terhadap keberlangsungan bahasa Indonesia, di mana dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin kuat di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan media massa. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui strategi dan langkah nyata dalam mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak terkikis oleh pengaruh global. Oke, saya pikir dalam isi pembahasan materi ini penting mempertahankan bahasa Indonesia terletak pada fungsinya yang bukan hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai identitas nasional yang mempersatukan keragaman bangsa. Dan bahasa Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan melestarikan budaya. Namun, ada beberapa tantangan yang ada cukup besar, antara lain munculnya penggunaan bahasa gaul, bahasa alay, dan pengaruh bahasa asing yang kadang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkembangan media sosial dan teknologi juga mempercepat perubahan bahasa sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang benar semakin menipis, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, untuk itu saya rasa ada beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan oleh masyarakat luas, terutama kalangan muda, demi menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama itu membangun rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa nasional, sehingga penggunaan tidak hanya sebagai formalitas tapi menjadi kebiasaan sehari-hari. Kedua, menanamkan disiplin berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah yang diatur dalam pedoman pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau bisa yang kita kenal dengan PUEBI, dan tata bahasa yang baku. Dan ketiga, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ruang publik, termasuk media sosial, dunia kerja, agar tidak agar istilahnya bahasa ini tetap relevan dan hidup gitu loh. Dan selain itu ada pemerintah juga harus menerapkan kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Memperkuat pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi, memastikan generasi penerus memiliki kemampuan bahasa yang baik dan mempertahankan serta mengembangkan bahasa nasional. Selain itu, menghadapi bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga tidak begitu merusak struktur bahasa nasional. Lebih lanjut lagi, memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, dalam membangun peradaban dan budaya bangsa sangat penting. Bahasa Indonesia memiliki fungsi heuristik dan uh, referensial. Referensial yang berarti bahasa ini membantu seseorang memahami lingkungan budaya, moral, dan ilmu pengetahuan, serta memperkuat fungsi ini. Bahasa Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga mampu bersaing di kancah internasional. Eh, oke, saya rasa cukup. Jadi untuk penutupnya, saya rasa bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama selaku warga negara Indonesia. Bahasa ini harus dipertahankan sebagai lambang kehormatan kita, identitas bangsa kaya yang akan budaya di era globalisasi dan tantangan.
So, saya rasa eh, mari kita tingkatkan cinta dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Saya sendiri sebagai generasi muda harus aktif terlibat dalam melestarikan bahasa ini agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang hidup, berkembang, dan mampu membawa bangsa Indonesia maju di tingkat dunia. Sekian dari saya. Terima kasih, Jonathan Felix Sidauruk.